Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pesugihan Berantai, di mana setiap cerita bukan sekadar kisah, tapi peringatan. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah cerita tentang janji, keserakahan, dan harga yang harus dibayar. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa tidak semua keberuntungan datang tanpa konsekuensi. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan pastikan tidak ada yang mengganggu. Karena cerita ini mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Di sebuah kota kecil di pesisir Jawa Tengah, tidak jauh dari keramaian pelabuhan dan pasar tradisional, berdirilah sebuah ruko 3 lantai dengan papan nama besar bertuliskan Mahkota Wedding Organizer. Tulisan itu berwarna emas mengkilap, dihiasi lampu-lampu kecil yang menyala saat malam tiba. Hampir semua orang di kota itu mengenal nama Mahkota Wedding. Kalau ada yang ingin menikah dengan konsep mewah, tapi tetap terasa hangat dan elegan, jawabannya cuma satu, Mahkota Wedding. Pemiliknya adalah seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun bernama Ratna. Penampilannya selalu rapi, rambutnya disanggul halus, bajunya kebaya modern atau blazer mahal, dan senyumnya selalu terukur. Ia jarang terlihat panik, bahkan saat acara besar dengan ribuan tamu, Ratna tetap tenang seperti air danau. Banyak orang mengaguminya. Bu Ratna itu hebat banget, kata orang-orang. Kalau pakai WO lain suka ada drama, kalau mahkota pasti lancar. Dan memang benar, selama 8 tahun terakhir tidak pernah ada acara yang gagal. Tidak ada dekor roboh, tidak ada catering basi, tidak ada listrik mati mendadak. Bahkan saat musim hujan deras melanda kota, acara klien mahkota selalu cerah. Aneh memang, tapi orang-orang menganggapnya keberuntungan. Namun di balik semua pujian itu, ada bisik-bisik kecil yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap tahun selalu ada kabar duka. Bukan saat acara berlangsung, bukan juga sehari setelahnya. Biasanya 2 minggu atau 1 bulan setelah menikah. Satu pasangan pengantin, hanya satu setiap tahun, mengalami musibah besar. Tahun pertama pengantin pria meninggal karena kecelakaan motor saat pulang kerja. Tahun kedua, pengantin wanita tiba-tiba sakit keras dan tidak tertolong. Tahun ketiga, pasangan baru itu ditemukan meninggal karena keracunan gas di rumah kontrakan mereka. Awalnya orang tidak mengaitkan hal itu dengan mahkota wedding. Kota kecil memang sering menyimpan tragedi. Tapi ketika pola itu terjadi berulang, beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Namun tidak ada bukti apapun, dan bisnis Ratna terus berkembang. Pagi itu kantor mahkota wedding terlihat sibuk. 3 karyawan sedang menyusun katalog dekor terbaru. 2 orang lainnya mengecek daftar vendor catering. Di ruang tengah, terdapat miniatur pelaminan lengkap dengan lampu kristal gantung, kain putih menjuntai, dan bunga-bunga segar. Ratna berdiri di depan meja besar dengan buku agenda hitam di tangannya. Buku itu selalu ia bawa. Buku itu tidak pernah ditinggal. Jika ada klien baru, Ratna akan membuka buku itu terlebih dahulu sebelum membuka laptopnya. Seorang calon pengantin perempuan masuk bersama tunangannya. "Selamat pagi, Bu Ratna," sapa mereka. Ratna tersenyum hangat. "Selamat pagi, silakan duduk, ceritakan konsep impian kalian." Percakapan berlangsung lancar. Mereka memilih tema garden party dengan nuansa putih dan emas. Ratna langsung mengangguk yakin. "Tenang saja, hari bahagia kalian akan sempurna." Kata sempurna itu selalu ia ucapkan dengan penekanan lembut. Setelah pasangan itu pergi dan karyawan lain kembali bekerja, Ratna duduk sendirian di ruangannya. Ia menutup pintu perlahan. Ruangan itu sunyi. Di sudut ruangan ada lemari kayu tua yang tidak pernah dibuka orang lain. Ratna berjalan ke arah lemari itu, membuka kuncinya, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terlihat kuno, ukirannya rumit. Ada simbol-simbol yang tidak dikenali orang biasa. Ratna membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar foto pengantin dari tahun-tahun sebelumnya. Ratna mengambil satu foto. Sepasang pengantin tersenyum lebar di atas pelaminan megah. Mereka terlihat bahagia, penuh harapan.
Ratna menatap foto itu cukup lama. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, hanya datar. Ia lalu mengambil buku agenda hitam dan membuka halaman paling belakang. Di sana ada daftar nama dengan tanggal-tanggal tertentu. Di samping beberapa nama, terdapat tanda silang kecil berwarna merah. Ratna menambahkan satu nama baru di halaman kosong. Tinta pulpen itu terlihat sangat jelas, tangannya tidak bergetar. Di sisi lain kota, seorang pria tua bernama Pak Wiryo duduk di warung kopi dekat pelabuhan. Ia memperhatikan papan reklame mahkota wedding yang terpampang besar di jalan utama. Ia menghela nafas panjang. "Sudah 8 tahun ya?" gumamnya pelan. Temannya bertanya, "Kenapa, Pak?" Pak Wiryo hanya menggeleng. Ia adalah orang yang pertama kali menyadari pola aneh itu. Keponakannya dulu menikah menggunakan jasa mahkota wedding. 2 bulan kemudian, mobil yang mereka tumpangi tergelincir di tikungan tajam dan jatuh ke jurang. Kecelakaan. Polisi bilang remblong, tidak ada yang mencurigakan. Tapi Pak Wiryo ingat satu hal yang membuatnya merinding. Saat di pelaminan dulu, ia melihat Ratna berdiri agak jauh dari tamu lain. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap ke arah pengantin dengan tatapan kosong. Lama sekali. Tatapan itu bukan seperti orang yang bangga melihat hasil kerjanya. Tatapan itu seperti menghitung sesuatu. Pak Wiryo pernah mencoba memperingatkan beberapa orang, tapi siapa yang mau percaya? Mahkota wedding terlalu terkenal, terlalu dipercaya, dan tanpa bukti, tuduhan hanya akan dianggap fitnah. Malam hari kantor mahkota wedding sudah tutup. Lampu-lampu utama dimatikan. Hanya lampu kecil di ruang Ratna yang masih menyala. Ratna duduk sendirian. Di depannya ada secangkir teh hangat yang tidak disentuh. Ia membuka kembali kotak kayu kecil itu. Kali ini ia mengeluarkan benda lain, selembar kain putih kecil yang diikat dengan benang merah. Ia menutup mata. Bibirnya bergerak pelan berbisik kata-kata yang tidak jelas. Angin tiba-tiba berhembus pelan di dalam ruangan yang tertutup rapat. Lampu sempat berkelip sekali. Ratna membuka mata dan tersenyum tipis. Lancar seperti biasa. Teleponnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Hari sudah ditentukan. Ratna membalas singkat. "Baik." Ia menutup kotak kayu itu kembali dan menguncinya rapat. Di luar, langit kota terlihat cerah. Tidak ada tanda-tanda badai, tidak ada tanda-tanda bahaya, tapi sesuatu sedang dipersiapkan. Sesuatu yang selalu terjadi setahun sekali. Dan kali ini, nama yang baru saja ditulis Ratna di buku hitam itu akan menjadi bagian dari pola yang sama. Belum ada yang tahu, belum ada yang mencurigai. Karena di mata masyarakat, mahkota wedding tetaplah wedding organizer paling laris dan paling terpercaya di kota itu. Dan Ratna tetaplah perempuan sukses dengan reputasi tanpa noda. Padahal, di balik setiap pelaminan megah yang berdiri kokoh, di balik bunga-bunga segar dan lampu kristal yang berkilau, tersembunyi sebuah perjanjian yang tidak pernah benar-benar selesai. Perjanjian yang selalu menuntut satu hal, tumbal. Dan tahun ini, siklus itu akan dimulai lagi. Ardi pertama kali mendengar nama mahkota wedding dari temannya di kantor. "Kamu serius mau nikah tahun ini?" tanya Rian sambil menyeruput kopi di kantin. "Iya, insya Allah akhir tahun," jawab Ardi sambil tersenyum kecil. "Kalau mau aman dan gak ribet, pakai mahkota wedding aja. Mahal sih, tapi katanya selalu lancar." Ardi mengangguk pelan. Kata lancar itu terdengar sangat meyakinkan. Karena bagi Ardi dan Sinta, yang mereka takutkan bukan cuma soal biaya. Mereka takut kalau acara berantakan, takut keluarga ribut, takut hujan turun deras dan tamu-tamu pulang sebelum akad selesai. Mereka ingin hari itu sempurna. Beberapa hari kemudian, Ardi dan Sinta berdiri di depan ruko 3 lantai dengan papan emas besar. Mahkota Wedding Organizer. Sinta menelan ludah pelan. "Kelihatan mahal banget ya," bisiknya. Ardi menggenggam tangannya. "Kita cuma tanya-tanya dulu." Begitu pintu kaca dibuka, aroma bunga segar langsung tercium. Ruangan itu wangi dan terang. Di sisi kiri ada contoh dekor pelaminan mini dengan lampu kristal kecil berkilau. Di dinding terpajang foto-foto pengantin dengan gaun mewah dan jas elegan. Semuanya terlihat seperti potongan mimpi. Seorang staf menyambut ramah dan mempersilahkan mereka duduk. Tidak lama kemudian Ratna keluar dari ruangannya. "Selamat siang,"
ucapnya lembut. Tatapannya hangat, senyumnya sopan. Sinta langsung merasa sedikit tenang. Mereka menjelaskan rencana pernikahan sederhana. Tamu sekitar 500 orang. Konsep semi-indoor. Tidak terlalu mewah tapi tetap elegan. Ratna mendengarkan dengan serius. Ia sesekali mencatat di buku agenda hitamnya. Buku yang sama. Setelah mereka selesai berbicara, Ratna menatap keduanya bergantian. Sebetulnya paket standar untuk konsep seperti ini ada di angka 200 juta, katanya tenang. Ardi dan Sinta saling pandang, wajah mereka langsung berubah. Itu jauh di atas kemampuan mereka. Tapi, Ratna melanjutkan dengan suara lebih pelan. Kebetulan ada satu slot kosong di bulan yang kalian mau. Biasanya penuh, karena ada pembatalan mendadak. Ardi menegakkan badan. Kami bisa kasih harga khusus, diskon besar, 120 juta. Semua sudah termasuk dekor VIP, dokumentasi premium, dan hiburan. Sinta terdiam. Diskon 80 juta. Itu bukan potongan kecil. Ardi mencoba terdengar tenang. Kenapa bisa semurah itu, Bu? Ratna tersenyum tipis. Rezeki itu harus dibagi. Anggap saja ini jodoh. Kata jodoh membuat suasana terasa lebih ringan. Namun di dalam hati Sinta, ada sesuatu yang terasa ganjil. Terlalu mudah, terlalu sempurna. Setelah pertemuan itu mereka pulang dengan kepala penuh pertimbangan. Di motor, Sinta berkata pelan, "Mas, nggak aneh ya, diskonnya besar banget." Ardi menghela nafas. Memang aneh, tapi mungkin memang lagi rezeki kita. Sinta terdiam. Ia mencoba mengusir rasa tidak enak yang tiba-tiba muncul. Malam itu, Sinta bermimpi. Ia berdiri di pelaminan dengan gaun putih panjang. Semua tamu bertepuk tangan. Musik mengalun lembut. Tapi saat ia menoleh ke samping, Ardi tidak ada. Kursi pengantin pria kosong. Lampu kristal di atasnya bergoyang pelan. Dan di antara tamu-tamu yang tersenyum, hanya ada satu orang yang tidak tersenyum, Ratna. Ia berdiri jauh di belakang, menatap lurus ke arah Sinta. Sinta terbangun dengan nafas cepat. Ia mencoba menganggap itu hanya mimpi karena gugup akan pernikahan. Seminggu kemudian, mereka kembali ke kantor mahkota wedding untuk tanda tangan kontrak. Ratna sudah menyiapkan berkas-berkas lengkap. Semua terlihat profesional. Namun ada satu hal kecil yang membuat Ardi sempat mengerenyit. Di salah satu lembar kontrak tertulis kalimat tambahan. Pihak klien menyerahkan sepenuhnya kelancaran acara kepada pihak WO tanpa dapat menuntut hal-hal di luar kendali manusia. Kalimat ini maksudnya apa ya, Bu? Tanya Ardi. Ratna tersenyum santai. Itu hanya klausul standar, misalnya cuaca ekstrim atau hal tak terduga, supaya kita sama-sama paham resiko. Masuk akal. Ardi mengangguk dan menandatangani. Saat pena menyentuh kertas dan tinta mengalir membentuk namanya, Ratna menatap tangan Ardi dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan senang. Seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan tahap penting dalam sebuah proses panjang. Setelah tanda tangan selesai, Ratna menutup buku agenda hitamnya perlahan. Nama Ardi dan Sinta sudah tertulis rapi di halaman tengah. Di samping nama itu, masih kosong. Belum ada tanda apapun. Malam itu, Ratna tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia mengendarai mobilnya menuju pinggiran kota. Jalanan mulai sepi, lampu-lampu jalan redup. Ia berhenti di depan rumah tua dengan pagar besi berkarat. Rumah itu terlihat gelap dari luar. Ratna keluar membawa map berisi fotokopi KTP Ardi dan Sinta, serta foto prewedding mereka. Ia mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Pintu terbuka pelan. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata tajam berdiri di ambang pintu. "Kamu datang lagi," ucapnya pelan. Ratna masuk tanpa banyak bicara. Di dalam ruangan hanya ada lampu minyak kecil. Di tengah ruangan terdapat tikar dan beberapa sesajen, bunga, dupa, dan mangkuk kecil berisi cairan merah gelap. Ratna menyerahkan map itu. "Tahun ini," katanya singkat. Pria tua itu membuka foto Ardi dan Sinta. Ia memperhatikan wajah mereka dengan saksama. "Yang perempuan," katanya akhirnya. Ratna terdiam saat, lalu mengangguk. "Baik." Pria tua itu mengambil jarum kecil dan menusukkannya ke ujung jarinya sendiri. Setetes darah jatuh ke foto Sinta. Ratna memalingkan wajah sebentar tapi tidak protes. "Asal acara lancar," katanya pelan. Pria tua itu tersenyum tipis. Seperti biasa, satu untuk kelancaran, satu untuk kelangsungan. Ratna tahu maksudnya. Ia sudah melakukannya 8 kali sebelumnya. Beberapa hari kemudian Ardi dan Sinta mulai merasakan perubahan kecil.
Telepon dari vendor yang tadinya sulit dihubungi tiba-tiba lancar. Gedung yang hampir penuh mendadak tersedia. Bahkan keluarga yang sempat tidak setuju kini menjadi lebih mendukung. Semuanya terasa mudah. "Mas, kok semua jadi gampang banget ya?" tanya Sinta suatu malam. Ardi tertawa kecil. "Mungkin memang sudah waktunya kita bahagia." Sinta tersenyum, namun dalam hatinya masih ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan. Di kamar Ratna, buku agenda hitam kembali dibuka. Di samping nama Sinta, sebuah tanda kecil mulai muncul. Bukan tinta, tapi seperti noda samar yang perlahan menggelap. Ratna menyentuhnya dengan ujung jari. "Sudah berjalan," bisiknya. Di luar angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Dan tanpa disadari Ardi maupun Sinta, sejak tanda tangan kontrak itu dilakukan, sesuatu telah resmi dimulai. Sesuatu yang tidak tertulis di dalam perjanjian. Sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dalam paket paling sempurna. Siklus itu sudah bergerak, dan waktu terus menghitung mundur. Sejak malam Ratna menyerahkan foto Ardi dan Sinta ke rumah tua itu, suasana di sekelilingnya terasa berbeda. Bukan pada siang hari, bukan saat ia berada di kantor, tersenyum kepada klien dan mengatur vendor dengan profesional. Perubahan itu terasa saat malam tiba. Rumah Ratna berdiri di kawasan elit kota. Catnya putih bersih, halamannya rapi, lampu taman menyala lembut. Dari luar, tidak ada yang mencurigakan. Tetangga-tetangganya mengenalnya sebagai pengusaha sukses yang jarang bergaul, tapi tidak pernah membuat masalah. Namun di lantai 2 rumah itu, ada satu ruangan yang selalu terkunci. Tidak ada asisten rumah tangga yang boleh masuk. Tidak ada keluarga yang pernah diizinkan melihat isi di dalamnya. Ruangan itu hanya dibuka saat waktu tertentu. Dan malam itu, tepat pukul 11:45, Ratna berdiri di depan pintu ruangan itu dengan membawa tas kecil. Ia membuka kunci perlahan. Ceklek. Ruangan itu gelap. Hanya ada satu meja kayu panjang di tengah dan lemari tua di sudut. Bau dupa samar masih tersisa dari malam sebelumnya. Ratna menutup pintu dari dalam. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan foto Ardi dan Sinta. Foto itu adalah hasil pre-wedding di pantai. Mereka tertawa lepas, tangan saling menggenggam, langit senja menjadi latar belakang. Foto bahagia. Ratna meletakkannya di atas meja. Kemudian ia membuka lemari tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan mangkuk tanah liat kecil, kain putih, dan lilin hitam yang belum pernah disentuh orang lain. Ia menyalakan lilin itu. Api kecil berkedip pelan. Ratna duduk bersila di depan meja. Tangannya tenang, wajahnya datar. Di sudut ruangan, bayangan api mulai memanjang dan bergerak mengikuti gerakan angin yang tidak terasa. Ratna menutup mata dan mulai berbisik. Kata-kata itu terdengar seperti bahasa yang tidak umum. Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawa sehari-hari. Suaranya rendah dan stabil. Beberapa menit kemudian, udara di dalam ruangan terasa lebih berat. Lilin hitam tiba-tiba mengeluarkan asap lebih tebal. Ratna membuka mata. Di foto itu, tepat di bagian wajah Sinta, muncul noda kecil kemerahan, seperti titik darah yang mengering. Ratna tersenyum tipis. Sudah ditandai, gumamnya. Namun ritual malam itu bukan yang utama. Ritual sesungguhnya akan dilakukan di rumah tua pinggiran kota, tempat pria tua itu tinggal. 2 hari setelahnya, tepat tengah malam, Ratna kembali menyetir mobilnya melewati jalan sepi menuju rumah tua itu. Langit gelap tanpa bulan. Udara terasa lembab. Rumah tua itu tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Pohon besar di halamannya bergoyang pelan. Pintu kayu terbuka sedikit, seolah sudah menunggu. Ratna masuk tanpa mengetuk. Di dalam ruangan utama, pria tua itu sudah duduk bersila di depan tikar. Di sekelilingnya terdapat sesajen. Nasi kuning kecil, telur ayam kampung, bunga 7 rupa, dan kendi tanah liat berisi air. Foto Ardi dan Sinta sudah terletak di tengah lingkaran bunga. "Kamu datang tepat waktu," kata pria tua itu tanpa menoleh. Ratna duduk di depannya. "Semua sudah siap?" tanyanya pelan. Pria tua itu mengangguk.
Hari baik sudah ditentukan. Malam ini pengikatnya. Ratna menarik nafas dalam. Ia sudah melakukan ini 8 kali. Namun setiap tahun, tetap ada rasa dingin yang menjalar ke punggungnya saat ritual dimulai. Pria tua itu mengambil jarum kecil dan kembali menusuk ujung jarinya sendiri. Darah menetes ke mangkuk kecil. Lalu ia menggeser mangkuk itu ke arah Ratna. Kamu tahu syaratnya? Ratna tidak ragu. Ia juga menusuk jarinya sendiri. Setetes darah jatuh dan bercampur di mangkuk itu. Pria tua itu mengaduknya dengan batang kayu kecil sambil melantunkan mantra pelan. Suara itu semakin cepat, semakin berat. Lilin-lilin kecil di sudut ruangan tiba-tiba menyala lebih terang tanpa disentuh. Angin dingin masuk melalui celah jendela. Ratna menahan nafas. Pria tua itu lalu mencelupkan jarinya ke campuran darah tadi dan mengusapnya ke bagian dahi foto Sinta. Tiba-tiba, api lilin berkedip keras. Suara seperti bisikan terdengar samar di sudut ruangan. Ratna menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun bayangan di dinding tampak bergerak tidak wajar. Sudah diterima, ucap pria tua itu pelan. Ratna menelan ludah. Acara akan berjalan sempurna. Tidak akan ada gangguan. Tidak akan ada hujan. Tidak akan ada keributan. Ratna mengangguk pelan. Dan setelah itu, tanyanya meskipun ia sudah tahu jawabannya. Pria tua itu tersenyum tipis. Seperti biasa, dalam hitungan minggu. Ratna menutup mata sesaat. Ia tidak pernah menanyakan detailnya. Ia tidak pernah ingin tahu bagaimana proses akhirnya terjadi. Baginya, yang penting hanya satu. Usahanya tetap berdiri. Mahkota wedding tidak boleh runtuh. Ia pernah mencoba berhenti 1 tahun. Pernah mencoba tidak melakukan ritual. Tahun itu, 3 acara gagal total. Tenda roboh diterpa angin. Listrik mati saat akad. Catering keracunan makanan. Ia hampir bangkrut. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mencoba melawan perjanjian itu. Sementara di rumah kontrakan sederhana mereka, Sinta tiba-tiba terbangun dari tidur. Jam menunjukkan pukul 12:05. Dadanya terasa sesak. Ia bermimpi sedang berdiri di ruangan gelap. Di depannya ada lilin-lilin menyala mengelilingi foto dirinya sendiri. Dan seseorang berbisik di telinganya. Sudah dipilih. Sinta duduk di tempat tidur sambil memegang dadanya. Ardi masih tertidur lelap di sampingnya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma stres, gumamnya. Tapi saat ia bangun untuk minum, ia melihat sesuatu di cermin ruang tamu. Sekilas, seperti ada bayangan berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia kembali ke kamar dengan langkah cepat. Malam itu, ia sulit tidur lagi. Di rumah tua itu, ritual selesai menjelang pukul 1 dini hari. Pria tua itu mengambil foto Ardi dan Sinta dan menyerahkannya kembali kepada Ratna. Foto itu kini memiliki noda samar di bagian wajah Sinta. Hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan. Jaga sampai hari H, kata pria tua itu. Ratna menyimpannya dengan hati-hati di dalam map. Sebelum keluar, pria tua itu menambahkan 1 kalimat. Jangan sampai ada yang mengganggu jalannya proses. Kalau ada yang mencoba menghentikan, akibatnya bisa berbalik. Ratna berhenti melangkah. Maksudnya? Pria tua itu hanya tersenyum tanpa menjawab. Ratna keluar dari rumah tua itu dengan perasaan campur aduk. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Di mobilnya, ia melihat jam menunjukkan pukul 1:30. Ia menyalakan mesin dan melaju kembali ke kota. Langit masih gelap, jalanan kosong. Namun, di kaca spionnya, sesaat ia merasa seperti ada bayangan duduk di kursi belakang. Ratna memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali. Kursi itu kosong. Ia menarik nafas panjang. Semua demi kelancaran. Bisiknya pada dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Sinta akhirnya tertidur menjelang subuh dengan wajah pucat. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, namanya telah benar-benar terikat dalam sebuah perjanjian yang tidak pernah ia setujui. Perjanjian yang kini sudah aktif,
ritual pengikat sudah selesai. Dan sejak malam itu, waktu mulai berjalan lebih cepat dari yang mereka sadari. Hari pernikahan semakin dekat. Dan hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak subuh, gedung pernikahan sudah ramai. Lampu-lampu kristal menggantung megah di atas pelaminan. Kain putih menjuntai rapi dari langit-langit, dihiasi bunga segar berwarna krem dan emas. Karpet merah membentang dari pintu masuk sampai ke kursi akad. Semua terlihat indah. Terlalu indah. Ardi duduk di ruang rias pria dengan jas putih bersih dan peci hitam yang terpasang sempurna. Tangannya sedikit dingin, tapi wajahnya penuh senyum. "Gimana, siap?" tanya Rian, sahabatnya. "Deg-degan banget," jawab Ardi jujur. Di ruangan lain, Sinta duduk di depan cermin besar dengan gaun putih panjang yang membuatnya terlihat seperti putri. Makeup artis terakhir kali menyentuh pipinya dengan kuas lembut. "Kakak cantik banget," ujar salah satu tim WO. Sinta tersenyum tipis. Namun sejak bangun pagi tadi, ada rasa aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Semalam ia kembali bermimpi. Ia berdiri di pelaminan yang sama seperti di foto desain, tapi semua tamu tidak memiliki wajah, hanya kosong, putih, dan di tengah kerumunan itu, Ratna berdiri paling belakang, memegang buku hitam. Sinta menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran buruk. Ini hari bahagianya, tidak boleh berpikir macam-macam. Ratna sudah berada di lokasi sejak pukul 4 pagi. Ia berdiri mengawasi setiap detail, dari posisi bunga, pencahayaan lampu, hingga susunan kursi tamu. Semua sempurna. Vendor catering datang tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Sound system berjalan tanpa gangguan. Bahkan cuaca yang seminggu terakhir mendung, pagi itu cerah tanpa awan. Salah satu stafnya berbisik kagum. "Bu, kok tiap acara ibu selalu lancar ya? Padahal kemarin gedung ini mati lampu waktu acara lain." Ratna hanya tersenyum tipis. "Kalau sudah waktunya bahagia, ya bahagia," jawabnya ringan. Ia lalu membuka tas kecilnya dan memastikan sesuatu masih ada di dalamnya. Foto Ardi dan Sinta masih utuh. Ia menyentuh bagian wajah Sinta di foto itu dengan ujung jari. Samar-samar, noda kecil itu terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Akad nikah berlangsung khidmat. Suara penghulu terdengar jelas. Tamu-tamu duduk tenang. Tidak ada anak kecil menangis riuh. Tidak ada mikrofon mendadak mati. Ardi mengucap ijab kabul dengan lancar sekali tarikan nafas. Sah! Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Tangis haru terdengar dari keluarga. Sinta menunduk sambil menghapus air mata. Ratna berdiri di sudut ruangan, memperhatikan semuanya dengan tatapan tajam namun tenang. Ia tidak ikut bertepuk tangan. Ia hanya melihat jam di pergelangan tangannya. Pukul 10:12. Ia mengangguk pelan pada dirinya sendiri. Resepsi berlangsung lebih meriah. Tamu datang berbondong-bondong. Fotografer sibuk memotret. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya hangat yang membuat suasana terasa seperti dalam film. Beberapa tamu bahkan memuji langsung pada Ratna. "Dekornya luar biasa, Bu. Ini WO terbaik yang pernah saya lihat." Ratna menerima semua pujian dengan senyum profesional. Namun di sela-sela kesibukan itu, ia beberapa kali berdiri agak jauh dari pelaminan. Tatapannya tertuju pada Sinta. Bukan tatapan kagum, bukan tatapan bangga, lebih seperti memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Sekitar pukul 3 sore, kejadian kecil mulai terasa aneh. Lampu kristal di atas pelaminan tiba-tiba bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Beberapa tamu mengira itu karena AC terlalu kuat. Sinta yang sedang berdiri menyambut tamu merasakan pusing ringan. "Mas, aku agak nggak enak badan," bisiknya pada Ardi. Ardi menatapnya cemas. "Mungkin capek, dari pagi belum istirahat." Sinta mengangguk mencoba tersenyum lagi pada tamu berikutnya. Namun di dalam kepalanya, suara berdengung pelan mulai terdengar. Seperti bisikan jauh. Sudah waktunya. Ia menoleh cepat ke arah belakang pelaminan. Tidak ada siapa-siapa, tapi sesaat ia seperti melihat bayangan hitam berdiri tepat di belakang kursinya. Sinta berkedip. Bayangan itu hilang.
Di sudut ruangan, fotografer bernama Bayu sedang memeriksa hasil jepretannya di layar kamera. Ia berhenti tiba-tiba. Di salah satu foto pelaminan, tepat di belakang Sinta, ada bentuk gelap yang tidak jelas, seperti siluet seseorang tanpa wajah. Bayu mengernyit. "Lensa kotor kali ya," gumamnya. Ia menghapus foto itu dan mengambil gambar baru. Kali ini normal. Ia tidak berpikir panjang. Menjelang maghrib, acara hampir selesai. Tidak ada keributan, tidak ada masalah. Bahkan jumlah amplop yang diterima keluarga jauh lebih banyak dari perkiraan. Semuanya seperti diberkahi. Ratna berdiri sendirian di pintu keluar, melihat Ardi dan Sinta berjalan berdampingan sambil tertawa kecil. Mereka terlihat sangat bahagia. Sangat bahagia. Dan untuk sesaat, entah kenapa, hati Ratna terasa berat. Ia mengingat wajah-wajah sebelumnya. 8 pasangan, 8 pelaminan megah, 8 senyum lebar yang perlahan hilang dalam hitungan minggu. Ia menutup mata sebentar. Ini sudah perjanjian, bisiknya dalam hati. Malam hari setelah semua tamu pulang, gedung mulai sepi. Tim WO membereskan dekor. Ardi dan Sinta sudah diantar keluarga menuju rumah mereka baru. Ratna kembali ke pelaminan yang kini kosong. Lampu masih menyala, bunga masih segar. Ia berdiri tepat di tengah panggung, mengeluarkan foto Ardi dan Sinta dari tasnya. Foto itu kini terasa lebih dingin saat disentuh. Noda di wajah Sinta terlihat lebih jelas, seperti menyerap sesuatu. Ia menatapnya lama. Tahap pertama selesai, gumamnya. Tiba-tiba salah satu lampu kristal di atasnya padam sendiri. Ratna tidak kaget. Ia hanya mematikan lilin kecil yang sejak tadi tersembunyi di sudut panggung. Lilin yang tidak pernah disadari siapapun. Angin dingin berembus melewati ruangan besar itu, meski pintu dan jendela tertutup. Di rumahnya baru, Sinta duduk di tepi tempat tidur sambil melepas mahkota kecil di rambutnya. Ardi masuk dengan senyum lebar. "Resmi jadi istri aku," katanya bercanda. Sinta tertawa kecil, tapi wajahnya masih pucat. "Mas, kamu ngerasa nggak sih, hari ini terlalu lancar?" Ardi mengerutkan dahi. "Maksudnya?" "Nggak ada satupun masalah. Kayak semuanya dipaksa sempurna." Ardi tersenyum dan duduk di sampingnya. "Itu namanya doa orang tua dikabulkan." Sinta ingin percaya itu, sungguh ingin percaya. Tapi saat lampu kamar dimatikan dan mereka berbaring, Sinta kembali mendengar suara itu. Lebih jelas, lebih dekat. Sudah sah. Ia membuka mata. Di sudut kamar, bayangan gelap berdiri diam. Sinta ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa berat. Bayangan itu perlahan mendekat, dan sebelum ia sempat bergerak, semuanya gelap. Di rumahnya, Ratna menutup buku agenda hitamnya. Di samping nama Sinta, kini muncul tanda merah kecil, tanda yang sama seperti 8 nama sebelumnya. Ia menatap tanda itu cukup lama. Tidak ada senyum, tidak ada penyesalan, hanya keheningan panjang. Hari pernikahan telah selesai. Sempurna, terlalu sempurna. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah kesempurnaan itu, fase berikutnya akan segera dimulai. Waktu terus berjalan, dan sesuatu yang tak terlihat sudah mulai mendekat pada pengantin baru itu. 2 minggu pertama setelah menikah, hidup Ardi dan Sinta terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Rumah kecil yang mereka kontrak di pinggir kota terasa hangat. Setiap pagi, Sinta bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan sederhana. Ardi berangkat kerja dengan senyum lebar. Mereka sering tertawa hanya karena hal-hal kecil, mie instan yang terlalu asin atau ayam goreng yang sedikit gosong. Semua terasa normal, terlalu normal. Namun memasuki minggu ketiga, sesuatu mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Sinta sering merasa lelah berlebihan, padahal pekerjaannya tidak berat. Ia hanya mengurus rumah dan sesekali membantu ibunya di toko kecil dekat pasar. "Mas, aku kok capek terus ya?" katanya suatu malam sambil duduk di sofa. Ardi yang sedang menonton televisi menoleh. "Mungkin adaptasi, kan sekarang aktivitas beda." Sinta mengangguk pelan. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya terlihat pucat.
Malam itu untuk pertama kalinya Ardi mengalami mimpi aneh. Ia berdiri di pelaminan yang sama seperti hari pernikahannya. Lampu kristal menyala terang, musik resepsi terdengar pelan. Namun semua kursi tamu kosong. Sinta duduk di kursi pengantin tapi wajahnya tertutup kain putih panjang seperti kafan. Ardi mencoba mendekat, tapi kakinya terasa berat. Dari kejauhan, ia melihat Ratna berdiri di bawah lampu gantung. Ratna tersenyum tipis. Lalu satu persatu lampu kristal padam. Gelap. Ardi terbangun dengan nafas terengah-engah. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menoleh ke samping. Sinta tidur membelakanginya, tapi tubuhnya tampak menggigil pelan. Ardi menyentuh bahunya. Dingin. Sangat dingin. Padahal kipas angin hanya menyala pelan. Keesokan harinya, Sinta mengeluh pusing hebat. Kepalaku kayak dipukul dari dalam, katanya sambil memegang pelipis. Ardi langsung membawanya ke klinik terdekat. Dokter memeriksa tekanan darah, suhu, dan beberapa tes ringan. Hasilnya normal, kata dokter tenang. Mungkin hanya kelelahan atau kurang tidur. Sinta merasa sedikit lega. Tapi malamnya, mimpi buruk itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia berada di ruangan gelap dengan lilin-lilin mengelilingi foto dirinya. Di belakangnya terdengar suara nafas berat. Janji sudah dibuat. Ia mencoba berlari, tapi lantai terasa lengket seperti lumpur. Tiba-tiba tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia terbangun sambil berteriak. Ardi langsung memeluknya. Tenang, aku di sini. Tubuh Sinta gemetar hebat. Mas, aku merasa ada yang ngikutin, bisiknya pelan. Ardi terdiam. Ia ingin bilang itu cuma pikiran, tapi sejak mimpi anehnya sendiri, ia mulai merasa tidak yakin. Beberapa hari berikutnya, keadaan Sinta makin memburuk. Nafsu makannya hilang, wajahnya semakin pucat, lingkar hitam di bawah matanya makin jelas. Ibunya yang datang berkunjung terkejut melihat perubahan itu. Loh, kok kamu jadi kurus begini? Sinta hanya tersenyum lemah. Ardi kembali membawanya ke rumah sakit yang lebih besar. Kali ini dilakukan tes darah lengkap. Hasilnya tetap sama. Tidak ada penyakit, tidak ada infeksi. Secara medis, Sinta sehat. Namun tubuhnya seperti perlahan kehilangan tenaga. Di kantor mahkota wedding, Ratna duduk di ruangannya sambil membuka buku agenda hitam. Di samping nama Sinta, tanda merah kecil itu tampak semakin tebal. Ratna menatapnya tanpa ekspresi. Teleponnya bergetar. Pesan singkat masuk. Proses berjalan. Ratna membalas singkat. Pastikan sesuai waktu. Ia menutup buku itu perlahan. Di luar ruangan, para staf sedang tertawa membahas klien baru. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam minggu, listrik di rumah Ardi dan Sinta tiba-tiba padam. Padahal rumah tetangga tetap terang. Ardi keluar untuk mengecek meteran. Semua normal. Saat kembali masuk, ia melihat Sinta berdiri di ruang tamu dalam keadaan gelap. Sinta, panggilnya. Sinta tidak menjawab. Ia berdiri menghadap dinding, diam. Ardi menyalakan senter ponsel. Sinta perlahan menoleh. Matanya terlihat kosong. Dia ada di sini, katanya pelan. Ardi merinding. Siapa? Sinta tidak menjawab. Ia pingsan tiba-tiba. Ardi panik. Beberapa menit kemudian, listrik kembali menyala sendiri. Sejak kejadian itu, Ardi mulai mencatat sesuatu. Ia membuka media sosial dan mencari berita lama tentang mahkota wedding. Dan ia menemukan pola yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tahun lalu, seorang pengantin wanita klien mahkota wedding meninggal karena gagal nafas mendadak 3 minggu setelah menikah. Tahun sebelumnya, pengantin pria meninggal karena serangan jantung meski masih muda dan sehat. Semua terjadi dalam rentang waktu yang hampir sama, 3-5 minggu setelah hari pernikahan. Ardi menelan ludah. Ia mencoba mengabaikan pikiran buruk itu. Tapi semakin ia mencari, semakin jelas polanya. Malam itu, Sinta kembali mengigau dalam tidur. Jangan ambil aku, jangan sekarang.
Ardi menggenggam tangannya erat. Tubuh Sinta terasa semakin dingin. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dapur. Ardi menoleh kecepat. Ia berjalan pelan menuju dapur. Tidak ada apa-apa di lantai. Namun panci di atas kompor bergerak sedikit seperti baru saja disentuh. Ardi berdiri terpaku. Ia merasa seperti sedang diawasi. Saat kembali ke kamar, Sinta sudah duduk di tepi tempat tidur dengan mata terbuka lebar. "Mas, aku lihat dia sekarang." Ardi merinding. "Lihat siapa?" Sinta menunjuk ke sudut ruangan. Ardi menoleh. Tidak ada apa-apa. Tapi hawa di sudut itu terasa jauh lebih dingin. Keesokan paginya, Sinta tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya lemas total. Ardi memanggil ambulans. Di rumah sakit, dokter mulai terlihat bingung. "Secara medis, kami tidak menemukan apapun," kata dokter dengan nada serius. Tapi kondisi istrinya memang melemah. Ardi duduk lemas di kursi rumah sakit. Ia mulai mengingat setiap detail sejak mereka menandatangani kontrak itu. Diskon besar, klausul aneh, mimpi buruk, dan kini kondisi Sinta yang terus menurun tanpa sebab jelas. Ia teringat tatapan Ratna di pelaminan hari itu. Tatapan yang terlalu lama, terlalu dalam. Sementara itu di rumah tua pinggiran kota, pria tua itu duduk di depan mangkuk tanah liat. Di dalamnya, air berubah sedikit keruh. Ia tersenyum tipis. "Sudah mulai," gumamnya. Di sampingnya, foto Sinta terlihat semakin pudar di bagian wajah, seolah ada sesuatu yang perlahan diambil darinya. Malam itu di rumah sakit, Ardi tertidur di kursi tunggu. Ia bermimpi melihat buku hitam terbuka. Namanya tertulis jelas. Di samping nama Sinta, tanda merah berubah menjadi lingkaran penuh. Dan suara yang sama berbisik, "Satu harus pergi." Ardi terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia berdiri dan melihat ke dalam ruang rawat. Sinta terbaring lemas dengan selang infus terpasang. Monitor detak jantungnya berbunyi stabil, tapi lambat. Ardi menggenggam kaca pintu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal mulai jelas dalam pikirannya. Ini bukan sakit biasa. Dan musibah pertama sudah benar-benar mulai. Sudah hampir 1 bulan sejak hari pernikahan itu. Sinta masih terbaring di rumah sakit. Tubuhnya semakin kurus. Tulang pipinya makin terlihat. Bibirnya pucat tanpa warna. Dokter sudah mengganti jenis infus dan vitamin beberapa kali, tapi hasilnya tetap sama. Secara medis, ia tidak punya penyakit mematikan. Namun energinya seperti disedot perlahan. Ardi hampir tidak pernah pulang. Ia tidur di kursi rumah sakit, mandi seadanya, dan hanya pulang sebentar untuk mengambil pakaian bersih. Setiap malam, mimpi buruknya semakin jelas. Kini bukan hanya pelaminan kosong. Ia bermimpi melihat sebuah buku hitam terbuka di meja kayu tua. Di dalamnya ada daftar nama, dan di antara nama-nama itu, beberapa diberi tanda silang merah. Di halaman paling bawah, ia melihat namanya dan Sinta. Di samping nama Sinta, lingkaran merah itu berdenyut pelan seperti jantung yang hidup. Ia selalu terbangun sebelum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu sore, saat Ardi sedang duduk sendirian di kantin rumah sakit, seseorang menghampirinya. "Mas Ardi?" Ardi menoleh. Seorang pria sekitar 30 tahun berdiri di depannya. Wajahnya terlihat ragu. "Iya?" jawab Ardi pelan. "Saya Dika, dulu kerja di Mahkota Wedding." Jantung Ardi langsung berdegup lebih cepat. "Ada apa?" Dika duduk di seberangnya. "Saya dengar dari teman kalau istri Mas sakit setelah nikah. Saya cuma mau tanya satu hal. Mas pakai WO Mahkota kan?" Ardi terdiam. "Iya." Dika menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. "Mas, mungkin yang mau saya bilang kedengarannya gila.
Tapi saya sudah lama kepikiran buat ngomong ini ke salah satu korban. Kata korban membuat tangan Ardi mengepal. Maksudnya? Dika menatap Ardi langsung. Selama saya kerja di sana 3 tahun, saya perhatiin satu pola. Setiap tahun, selalu ada satu pengantin klien yang meninggal atau kena musibah besar dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah acara. Ardi merinding. Mas tahu dari mana? Saya simpan data lama. Saya yang pegang arsip vendor dan laporan klien. Awalnya saya nggak mikir aneh-aneh, tapi lama-lama kok polanya sama terus. Dika membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar fotokopi berita online dan potongan koran lama. Ardi membacanya satu persatu. Seorang pengantin wanita meninggal karena gagal napas mendadak. Seorang pria muda meninggal kecelakaan misterius. Sepasang pengantin ditemukan tewas keracunan gas. Semua klien mahkota wedding. Semua dalam rentang waktu yang hampir sama setelah menikah. "Kenapa baru sekarang kamu ngomong?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Dika terdiam sebentar. "Karena saya pernah lihat sesuatu." Dika mulai bercerita. Suatu malam, sekitar setahun lalu, ia diminta Ratna mengambil dokumen penting di kantor karena Ratna lupa membawanya. Saat sampai, kantor sudah gelap, tapi lampu di ruang Ratna masih menyala. Dika hendak mengetuk pintu, tapi ia mendengar suara seperti orang berbisik dari dalam. Ia mengintip sedikit melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat. Di dalam, Ratna duduk di depan meja dengan lilin hitam menyala. Di atas meja ada foto seorang pengantin wanita yang baru saja menikah minggu sebelumnya. Ratna memegang jarum kecil, dan Dika melihat dengan jelas Ratna menusuk ujung jarinya sendiri lalu meneteskan darah ke foto itu. "Waktu itu saya pikir saya salah lihat," kata Dika pelan. Tapi beberapa minggu kemudian, pengantin perempuan itu meninggal mendadak. Ardi merasa dunia seperti berputar. "Apa kamu pernah ngomong ke polisi?" Dika menggeleng. "Tidak ada bukti, dan Bu Ratna sangat dihormati. Saya cuma karyawan biasa. Kalau saya nuduh tanpa bukti, saya yang hancur." "Terus, kenapa kamu berhenti kerja?" Dika menelan ludah. "Karena saya nemu buku hitam di laci mejanya." Ardi menatapnya tajam. "Buku apa?" "Buku berisi daftar nama pengantin. Ada tanda-tanda aneh di samping beberapa nama. Saya nggak ngerti artinya, tapi setiap nama yang ada tanda merahnya pasti mengalami musibah." Ardi langsung teringat mimpinya tentang buku hitam itu. Tangan Ardi mulai gemetar. "Nama saya dan istri saya ada di situ." Dika mengangguk pelan. "Saya lihat nama Mas dan Mbak Sinta waktu Mas tanda tangan kontrak. Waktu itu belum ada tanda, tapi saya takut kalau sekarang sudah ada." Malam itu, Ardi tidak bisa berpikir jernih. Ia kembali ke kamar rawat Sinta dengan kepala penuh pertanyaan. Sinta tertidur, tapi wajahnya semakin pucat. Ardi duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangannya. Tiba-tiba, Sinta membuka mata perlahan. "Mas." "Iya, aku di sini." "Aku lihat dia lagi." Ardi menahan napas. "Siapa?" "Perempuan itu yang di pelaminan waktu itu." Ratna. Nama itu muncul di kepala Ardi tanpa perlu disebut. "Apa yang dia bilang?" Sinta memejamkan mata, air mata mengalir dari sudutnya. "Dia cuma berdiri dan bilang, 'Waktunya hampir habis.'" Monitor jantung berbunyi sedikit lebih cepat. Ardi bangkit berdiri. "Tidak, ini tidak boleh dibiarkan." Keesokan harinya, Ardi menemui Dika lagi. "Kita harus ke kantor mahkota," kata Ardi tegas. Dika ragu. "Itu berbahaya, Mas." "Apapun resikonya, saya nggak peduli."
Malam harinya, mereka mendatangi kantor mahkota. Gedung itu gelap, hanya lampu luar yang menyala redup. Dika membawa kunci cadangan yang masih ia simpan. Semoga belum diganti, gumamnya. Klik, pintu terbuka. Mereka masuk perlahan. Suasana di dalam terasa berbeda dari siang hari. Tidak ada wangi bunga, tidak ada musik lembut, hanya bau kayu dan udara dingin yang aneh. Mereka menuju ruang Ratna. Laci meja yang dimaksud Dika masih ada. Dengan tangan gemetar, Dika membukanya. Kosong. Bukunya nggak ada, bisiknya. Ardi menggenggam tangan. Dia pasti sadar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar ruangan. Krek, krek. Ardi dan Dika saling pandang. Lampu di lorong berkedip sekali. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruang Ratna. Pegangan pintu bergerak pelan. Dika mundur selangkah. Pintu terbuka perlahan. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya lorong gelap, tapi udara tiba-tiba terasa sangat dingin. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. "Mas," bisik Dika. Di dinding lorong, bayangan seseorang terlihat memanjang. Padahal tidak ada tubuh yang menciptakannya. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti mendekat. Ardi menarik Dika. "Kita keluar sekarang." Mereka berlari keluar gedung dan menutup pintu dengan napas terengah-engah. Dika menatap Ardi dengan wajah pucat. "Mas, ini bukan cuma soal manusia." Ardi tahu. Ia sudah merasakannya sejak lama. Di rumahnya, Ratna duduk tenang sambil membuka buku hitam di meja. Ia tahu ada yang datang ke kantornya malam itu. Ia merasakan gangguan kecil dalam proses. Di samping nama Sinta, tanda merah itu kini hampir penuh. Ratna menyentuhnya pelan. "Kamu tidak bisa menghentikan sesuatu yang sudah dimulai," bisiknya. Teleponnya bergetar. Pesan singkat masuk. Waktu semakin dekat. Ratna menutup buku itu dan menatap jendela. Hujan mulai turun deras. Di rumah sakit, monitor jantung Sinta berbunyi tidak stabil untuk pertama kalinya malam itu. Ardi yang baru saja sampai kembali ke rumah sakit langsung panik saat melihat perawat berlari masuk ke ruangan. Detak jantung Sinta melemah. Dan untuk pertama kalinya, dokter terlihat benar-benar khawatir. Ardi berdiri terpaku di luar ruangan. Kata-kata Dika terngiang di kepalanya. Satu pengantin setiap tahun. Satu tumbal. Dan kini, ia mulai percaya bahwa istrinya bukan sekedar sakit. Ia sedang menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang sudah berjalan 8 tahun. Dan kalau Ardi tidak menemukan cara menghentikannya, siklus itu akan kembali menelan. Hujan turun deras malam itu. Langit seperti ikut merasakan kecemasan yang menggantung di dada Ardi. Di dalam kamar rawat, Sinta masih terbaring dengan selang oksigen terpasang. Monitor jantungnya berbunyi pelan, tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Dokter sudah bicara jujur. Kondisinya menurun. Kami belum menemukan penyebab medis yang jelas. Kami akan terus berusaha, tapi siapkan mental. Kalimat itu seperti pisau. Ardi keluar dari ruang rawat dengan langkah goyah. Ia berdiri di lorong rumah sakit yang sepi, menatap lantai putih mengkilap yang terasa begitu dingin. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dika. "Mas, saya ingat sesuatu. Rumah tua tempat Bu Ratna sering pergi. Saya tahu lokasinya." Ardi langsung membalas. "Di mana?" 1 jam kemudian, Ardi dan Dika sudah berada di dalam mobil, melaju melewati jalanan sepi menuju pinggiran kota. Hujan membuat jarak pandang terbatas, lampu mobil memantul di aspal basah. "Masih yakin?" tanya Dika pelan. Ardi menggenggam setir erat. "Kalau saya diam saja, Sinta mati." Dika tidak menjawab lagi.
Mobil mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua dengan pagar besi berkarat. Pohon besar menjulang di halaman, rantingnya bergoyang diterpa angin. Lampu rumah itu redup, hampir tidak terlihat dari kejauhan. "Ini tempatnya," bisik Dika. Ardi menatap rumah itu lama. Entah kenapa ia merasa seperti pernah melihatnya di dalam mimpi. Mereka turun dari mobil. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Ardi melangkah maju dan mendorong pagar yang berderit pelan. Kriet. Suara itu menggema di malam sunyi. Mereka berjalan menuju pintu kayu tua. Sebelum sempat mengetuk, pintu itu terbuka perlahan sendiri. Dika langsung mundur setengah langkah. "Mas," Ardi menarik nafas panjang. Sudah terlanjur. Mereka masuk. Di dalam ruangan utama, aroma dupa menyengat hidung. Lampu minyak kecil menyala di sudut, menciptakan bayangan panjang di dinding. Pria tua itu sudah duduk bersila di atas tikar. Matanya tajam menatap mereka. "Saya tahu kalian akan datang," ucapnya pelan. Ardi mengepalkan tangan. "Lepaskan istri saya." Pria tua itu tersenyum tipis. "Kamu datang terlambat." Ardi melangkah mendekat. "Apa yang sudah kalian lakukan pada dia?" Pria tua itu menunjuk ke arah meja kayu di sudut ruangan. Di atasnya tergeletak buku hitam. Jantung Ardi berdetak keras. Buku itu sama seperti dalam mimpinya. Ia berjalan mendekat dan membukanya dengan tangan gemetar. Halaman demi halaman berisi nama-nama pengantin. Beberapa nama diberi tanda silang merah, beberapa diberi lingkaran penuh. Di halaman terakhir, ia menemukan namanya, Ardi Pratama, Sinta Maharani. Di samping nama Sinta, lingkaran merah itu hampir penuh. Hanya tersisa sedikit ruang kosong. Ardi merasa lututnya lemas. "Ini apa?" teriaknya. Pria tua itu bangkit perlahan. "Perjanjian." "Perjanjian apa? Kami tidak pernah setuju." Pria tua itu menatap Ardi tanpa emosi. "Yang setuju bukan kamu." Dika menelan ludah. "Bu Ratna?" Pria tua itu mengangguk. Usahanya berdiri karena pengorbanan. Satu pasangan setiap tahun, agar bisnisnya tetap hidup. Ardi mendidih. "Kalian membunuh orang demi uang." Pria tua itu tersenyum samar. "Bukan membunuh, hanya mengambil yang sudah ditentukan." Ardi meraih buku itu. "Kalau saya bakar buku ini, semuanya selesai." Pria tua itu tertawa pelan. "Buku itu hanya catatan, bukan sumbernya." Tiba-tiba lampu minyak berkedip keras. Angin kencang masuk dari jendela yang tertutup rapat. Suara bisikan terdengar di seluruh ruangan. Dika gemetar. "Mas, kita harus pergi." Tapi Ardi tidak bergerak. Ia melihat sesuatu di atas meja lain. Foto Sinta. Wajahnya di foto tampak pucat dan memudar di bagian dahi, seperti tersedot perlahan. Ardi mengambil foto itu. "Kalau ini dihancurkan." Pria tua itu tiba-tiba berdiri lebih cepat dari yang terlihat mungkin untuk tubuh setuanya. "Jangan." Suara itu lebih berat, lebih dalam, seolah bukan hanya dari mulutnya. Ardi menatapnya tajam. "Kenapa? Takut?" Pria tua itu tidak menjawab. Namun bayangan di dinding mulai bergerak liar, bukan mengikuti tubuh mereka. Bayangan itu membentuk sosok tinggi dengan kepala miring. Dika mundur sampai menabrak dinding. "Mas, itu apa?" Suhu ruangan drop drastis. Nafas Ardi terlihat seperti asap tipis. Suara detak jantung seperti memukul kepalanya dari dalam. Di tangannya, foto Sinta terasa panas, sangat panas. Ia hampir menjatuhkannya. Dalam kepanikan, Ardi berteriak, "Kalau butuh tumbal, ambil saya, jangan istri saya." Mantra pria tua itu berhenti. Suasana mendadak sunyi. Bayangan di dinding perlahan mengecil. Pria tua itu menatap Ardi dengan sorot berbeda. "Kamu rela?" Ardi tidak ragu. "Iya." Dika terkejut. "Mas, jangan!" Pria tua itu tertawa pelan. Perjanjian sudah dibuat, tidak semudah itu diganti. Ardi menatap buku hitam lagi. Lingkaran merah di samping nama Sinta bergerak perlahan, seolah-olah hidup. Ia menutup buku itu dengan keras. "Apa syarat untuk membatalkan?" Pria tua itu diam lama. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Akhirnya ia berbicara pelan. "Pengganti harus datang dari pihak yang membuat perjanjian." Ardi mengerti. Ratna. Tanpa berkata apa lagi, Ardi menarik Dika keluar dari rumah itu. Hujan masih turun deras. Mereka masuk mobil dengan nafas terengah-engah. "Mas, ini sudah di luar logika," kata Dika gemetar. Ardi menatap lurus ke depan. "Saya nggak peduli logika.
Saya cuma mau Sinta hidup. Mobil melaju kembali ke kota. Di rumah tua itu, pria tua kembali duduk bersila. Ia membuka buku hitam dan melihat lingkaran merah yang hampir penuh. Ia menghela nafas panjang. Waktunya hampir tiba, gumamnya. Sementara itu di rumah sakit, kondisi Sinta tiba-tiba memburuk. Monitor berbunyi lebih cepat, perawat berlarian masuk. Ardi yang baru saja sampai kembali berdiri di luar dengan wajah pucat. Di dalam ruangan, Sinta tiba-tiba membuka mata. Ia melihat langit-langit kamar berubah menjadi pelaminan megah. Lampu kristal menyala di atasnya. Dan di ujung ruangan, Ratna berdiri sambil memegang buku hitam. "Kamu sudah dipilih," suara itu bergema. Sinta mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lingkaran merah di buku itu hampir menutup sempurna. Di dunia nyata, garis di monitor jantungnya bergerak tak menentu. Ardi memukul kaca pintu dengan panik. "Selamatkan istri saya!" Dokter berusaha keras. Di dalam pikiran Sinta, suara bisikan semakin keras. Janji harus ditepati. Dan di rumahnya, Ratna duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka buku hitam yang sama. Lingkaran merah itu hampir sempurna. Tangannya sedikit gemetar untuk pertama kalinya. Ia menatap kosong ke arah jendela. Di kejauhan, suara petir menggema. Siklus hampir selesai. Dan jika tidak ada yang menghentikannya malam itu, nama ke-9 akan resmi dicoret dari daftar kehidupan. Hujan belum berhenti sejak malam sebelumnya. Langit kota tampak kelabu, seolah menekan semua orang dengan suasana berat yang tak terlihat. Di rumah sakit, Ardi duduk di kursi lorong dengan mata merah dan wajah pucat. Sudah hampir 24 jam ia tidak tidur. Di dalam ruang ICU, Sinta dipindahkan karena kondisinya terus menurun. Dokter sudah berbicara lebih jujur dari sebelumnya. "Kami melakukan semua yang bisa kami lakukan, tapi secara medis, kondisi istri Anda seperti kehilangan daya tahan hidup. Organ-organ melemah tanpa sebab jelas." Kalimat itu membuat Ardi merasa seperti ditampar. Kehilangan daya tahan hidup. Persis seperti yang dikatakan pria tua di rumah pinggiran kota itu. Lingkaran hampir penuh. Ardi berdiri perlahan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Sore itu, Ardi berdiri di depan kantor mahkota wedding. Pintu kaca tertutup, tapi lampu di dalam menyala. Ia masuk tanpa membuat janji. Beberapa staf terkejut melihat wajahnya yang tegang. "Mas Ardi, ada yang bisa dibantu?" "Saya mau ketemu Bu Ratna, sekarang." Nada suaranya tegas dan dingin. Staf itu ragu, tapi akhirnya mengetuk pintu ruang Ratna. "Bu, Mas Ardi datang." Di dalam ruangan, Ratna sedang duduk dengan buku hitam terbuka di depannya. Lingkaran merah itu tinggal sedikit lagi. Ia menutup buku itu perlahan. "Suruh masuk." Ardi melangkah masuk tanpa basa-basi. Pintu ditutup, ruangan sunyi. Ratna menatapnya tenang seperti biasa. "Ada yang bisa saya bantu?" Ardi meletakkan foto Sinta yang ia ambil dari rumah tua di atas meja Ratna. Foto itu sudah kusut dan sedikit sobek di sudutnya. Ratna terdiam sesaat. "Dari mana kamu dapat itu?" tanyanya pelan. "Rumah tua di pinggir kota itu." Untuk pertama kalinya, wajah Ratna kehilangan sedikit warna. Ardi mencondongkan tubuhnya ke depan. "Istri saya sekarat, dan saya tahu ini bukan kebetulan." Ratna menarik napas pelan. "Kamu sedang emosional, saya mengerti." "Jangan pura-pura," bentak Ardi. "Setiap tahun satu pengantin meninggal, semua klien kamu, semua dalam waktu yang sama." Ruangan itu terasa semakin sempit. Ratna berdiri perlahan dari kursinya. "Kalau kamu tidak punya bukti, jangan menuduh." Ardi membuka ponselnya dan menunjukkan potongan berita yang dikumpulkan Dika. Tahun lalu, tahun sebelumnya, dan sebelumnya lagi. Ratna menatap layar itu tanpa berkedip. Lalu ia berjalan ke arah jendela dan membelakangi Ardi. "Kalau saya bilang itu hanya kebetulan." Ardi mendekat. "Kalau saya bilang saya sudah lihat buku hitam itu." Ratna membeku. Suasana mendadak hening. Beberapa detik terasa seperti menit. Akhirnya, Ratna berbalik. Tatapannya tidak lagi sepenuhnya tenang. "Kamu tidak seharusnya ke sana." "Jawab pertanyaan saya," teriak Ardi. "Apa yang sudah kamu lakukan pada istri saya?" Ratna terdiam lama. Sangat lama. Lalu bahunya sedikit turun, seperti seseorang yang akhirnya lelah menyembunyikan sesuatu. "Kamu benar," katanya pelan. Ardi terpaku. "Benar apa?"
Ratna menutup matanya sebentar. Semua ini memang bukan kebetulan. Kata-kata itu menggantung di udara. Ardi merasa darahnya mendidih. "Kenapa?" Suaranya pecah. Ratna berjalan kembali ke meja, membuka laci dan mengeluarkan buku hitam itu. Ia meletakkannya di depan Ardi. "Karena kalau tidak, usaha saya mati." Ardi menatap buku itu dengan napas berat. Ratna duduk kembali. 8 tahun lalu, saya hampir bangkrut. Semua acara gagal, vendor kabur, klien marah. Saya terlilit utang ratusan juta. Ia berbicara datar, tapi matanya kosong. Saya bertemu seseorang yang menawarkan solusi, kelancaran, rezeki tanpa hambatan. Tapi ada syarat. Ardi sudah tahu jawabannya. 1 tumbal setiap tahun. Ratna mengangguk pelan. "Bukan saya yang memilih siapa yang mati. Hanya satu dari pasangan yang diterima." Ardi memukul meja keras. "Dan kamu anggap itu wajar?" Ratna menatapnya tajam. "Kalau kamu di posisi saya, punya puluhan karyawan, punya keluarga yang bergantung pada usaha itu, apa kamu rela semuanya hancur?" Ardi menahan amarahnya. "Lebih baik bangkrut daripada membunuh orang." Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ada getar kecil di suaranya. "Awalnya saya juga berpikir begitu. Tapi setelah tahun pertama berhasil dan usaha saya melonjak drastis, saya tidak bisa berhenti." Ardi membuka buku itu. Di sana tertulis nama Sinta. Lingkaran merah hampir penuh. "Ini bisa dihentikan." Ratna menatap tanda itu. "Kalau sudah sejauh ini, sulit." Ardi menggenggam buku itu erat. "Saya sudah ke rumah tua itu. Katanya perjanjian bisa diganti dari pihak yang membuatnya." Ratna langsung menoleh. Wajahnya pucat. "Kamu bicara apa?" "Kalau ada pengganti dari pihak yang membuat perjanjian." Ratna mundur 1 langkah. "Tidak semudah itu." "Jadi bisa?" desak Ardi. Ratna tidak menjawab. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Di luar suara petir terdengar keras. Ardi melangkah mendekat. "Bu Ratna, istri saya tidak salah apa-apa." Suara Ardi melembut, hampir memohon. "Dia cuma ingin menikah, punya hidup normal." Ratna menatapnya. Untuk pertama kalinya, kilatan rasa bersalah muncul di matanya. Ia teringat wajah Sinta di pelaminan, tawanya, tangannya yang gemetar saat menerima buku tamu. Ratna memejamkan mata. Kalau lingkaran itu penuh, nyawanya akan diambil. Ardi menahan napas. "Berapa lama lagi?" Ratna membuka buku dan menatap tanda itu. "Malam ini." Kata itu seperti ledakan di kepala Ardi. "Malam ini?" Suaranya bergetar. Ratna mengangguk pelan. "Kalau tidak ada perubahan." Ardi menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara marah, putus asa, dan harapan terakhir. "Kalau kamu yang menggantikan." Ratna terdiam. Waktu seperti berhenti. Ia tahu apa artinya itu. Ia tahu risikonya. Pria tua itu pernah berkata, pengganti harus datang dari pihak yang membuat perjanjian. Ratna menelan ludah. 8 tahun ia menikmati kesuksesan. 8 nyawa sudah hilang. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia harus memilih antara usahanya atau 1 nyawa lagi. Teleponnya tiba-tiba bergetar. Pesan masuk. Hari ini harus selesai. Ratna menutup mata. Air mata kecil akhirnya jatuh di pipinya. Ardi melihat itu. "Masih ada waktu," katanya pelan. "Tolong." Ratna membuka mata dengan tatapan berbeda. Bukan lagi pengusaha sukses, bukan lagi wanita dingin, tapi seseorang yang sadar bahwa hutang masa lalunya sudah menumpuk terlalu banyak. Ia menutup buku hitam itu perlahan. "Malam ini saya akan ke rumah itu." Ardi menahan napas. "Untuk apa?" Ratna menatapnya lurus. "Untuk mengakhiri." Di rumah sakit, kondisi Sinta kembali memburuk. Monitor berbunyi lebih cepat. Lingkaran merah di buku hitam itu mulai bergerak sendiri, meskipun sudah tertutup. Siklus hampir selesai. Dan malam itu, keputusan Ratna akan menentukan apakah daftar itu bertambah 1 nama lagi atau justru berakhir selamanya. Langit benar-benar gelap ketika Ratna dan Ardi sampai di rumah tua pinggir kota itu. Hujan turun deras, membasahi halaman penuh rumput liar yang menjulang setinggi lutut. Kilat sesekali menyambar, menerangi bangunan kusam dengan cat mengelupas dan jendela-jendela gelap seperti mata kosong yang mengawasi. Ardi turun lebih dulu dari mobil.
Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena waktu yang semakin tipis. Di rumah sakit, Sinta sudah melewati batas kritis. Dokter bilang jam-jam ini penentunya. Ratna berdiri di samping mobil beberapa detik lebih lama. 8 tahun, 8 nama, 8 lingkaran merah. Semua ada di buku hitam yang kini ia genggam erat di dadanya. Masih bisa mundur, katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ardi menoleh tajam. Istri saya tidak punya pilihan untuk mundur. Kalimat itu seperti tamparan terakhir yang menyadarkan Ratna sepenuhnya. Ia melangkah maju. Pintu rumah tua itu terbuka sebelum mereka menyentuhnya. Berderit perlahan, seolah memang sudah menunggu. Di dalam, udara lebih dingin dari luar. Lampu minyak di sudut ruangan menyala redup, memantulkan bayangan aneh di dinding kayu yang menghitam oleh usia. Pria tua itu sudah duduk di tikar, sama seperti sebelumnya, seakan tidak pernah bergerak dari tempatnya. Tatapannya langsung tertuju pada Ratna. "Kamu datang," katanya datar. Ratna berdiri kaku. Perjanjian ini harus dihentikan. Pria tua itu tersenyum tipis. Perjanjian tidak pernah berhenti, hanya berpindah. Ardi maju satu langkah. Istri saya bukan bagian dari keserakahan ini. Pria tua itu menoleh padanya perlahan. Dia bagian dari konsekuensi. Ratna menutup matanya sesaat, lalu membuka buku hitam itu. Lingkaran merah di nama Sinta hampir sempurna, hanya menyisakan celah kecil, seperti retakan tipis. "Kalau saya yang menggantikan," suara Ratna bergetar. "Apa semuanya berhenti?" Ruangan mendadak terasa lebih berat. Api lampu minyak bergoyang tanpa angin. Pria tua itu bangkit perlahan. Pengganti harus berasal dari pembuat perjanjian, jiwa yang setara dengan 8 yang telah diberikan. Ratna menelan ludah. Setara. Pengorbanan harus memiliki nilai. Ardi menggenggam tangan Ratna. "Jangan, pasti ada cara lain." Ratna menoleh padanya. Tidak ada. Matanya kini berbeda. Tidak lagi dipenuhi ambisi, tidak lagi keras. Hanya ada kelelahan panjang dan penyesalan yang terlalu lama dipendam. "Saya sudah hidup dari kematian orang lain, Mas Ardi. Sudah cukup." Pria tua itu mengangkat tangannya. Dari sudut ruangan, bayangan hitam perlahan merayap keluar. Seperti asap, tapi lebih pekat, lebih hidup. Ardi merasakan dada sesak. "Lakukan sekarang," kata Ratna tegas. Pria tua itu menatapnya dalam. "Kamu sadar, setelah ini tidak ada kembali?" Ratna mengangguk. Mahkota wedding office tidak akan lagi berdiri seperti sekarang. Semua yang kamu bangun akan runtuh. Ratna tersenyum tipis. Lebih baik runtuh daripada berdiri di atas kuburan. Hening. Lalu pria tua itu mengambil buku hitam dari tangan Ratna. Ia membuka halaman terakhir. Lingkaran merah itu bersinar samar. Tentu namanya, perintahnya. Ratna menunduk. Tangannya gemetar saat menyentuh nama Sinta. Detik itu juga lingkaran merah menyala terang. Ardi menahan napas. "Ucapkan," kata pria tua itu. Ratna menarik napas panjang. "Semua perjanjian yang kubuat, kualihkan pada diriku sendiri. Biarlah aku yang menyelesaikannya." Ruangan bergetar halus. Lampu minyak hampir padam. Bayangan hitam bergerak cepat mengelilingi Ratna. Ardi mencoba menariknya menjauh, tapi tubuhnya seperti terpaku. Pria tua itu hanya mengawasi. Lingkaran merah di buku perlahan bergerak, tapi tidak lagi menuju nama Sinta. Garis merah itu memudar dari huruf-huruf Sinta dan mulai muncul di halaman baru. Halaman kosong. Nama baru tertulis perlahan dengan sendirinya. Ratna. Ardi terperangah. Ratna terhuyung. Bayangan hitam menyelimuti tubuhnya. Ia menjerit pelan, bukan karena sakit fisik, tapi seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari dalam dirinya. Satu persatu lingkaran merah di halaman sebelumnya mulai tertak. 8 lingkaran, 8 nama. Retakan itu menyebar seperti kaca pecah. Ardi mendengar suara seperti bisikan banyak orang dalam satu waktu. Tangisan, keluhan, dan akhirnya sunyi. Buku hitam itu terbakar dengan sendirinya. Api biru menyala cepat menghanguskan setiap halaman tanpa menyentuh lantai kayu. Ratna jatuh berlutut. Tubuhnya terasa dingin, sangat dingin.
Pria tua itu kembali duduk di tempat semula. Kamu sudah membayar hutangmu. Ratna tersenyum tipis. Dan usaha saya. Pria tua itu menatap kosong ke depan. Semua yang dibangun dengan perjanjian akan kembali ke awal. Ratna mengangguk pelan. Air mata terakhir jatuh di pipinya. Tidak apa. Ardi menggenggam tangannya. Terima kasih. Ratna menatapnya dengan mata yang mulai redup. Jaga dia dengan baik. Lampu minyak padam. Hujan berhenti. Dan dalam kegelapan itu, napas Ratna perlahan menghilang. Pagi hari, mahkota wedding office terbakar karena korsleting listrik. Tidak ada korban, tapi seluruh arsip, dokumen dan aset hangus tak tersisa. Orang-orang menyebutnya kecelakaan. Ardi berdiri di luar ICU menggenggam tangan Sinta yang kini sadar perlahan. Mas, air mata Ardi jatuh tanpa suara. Kamu kembali. Sinta menatapnya bingung. Aku mimpi aneh. Ada perempuan yang bilang, semua sudah selesai. Ardi senyum pahit. Iya, sudah selesai. Di luar rumah sakit, matahari muncul setelah hujan panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, tidak ada lingkaran merah yang menunggu untuk ditutup. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Musim hujan telah berganti menjadi pagi-pagi cerah yang terasa jujur. Udara tidak lagi menyimpan aroma tanah basah yang menekan dada. Kota berjalan seperti biasa. Orang-orang bekerja, menikah, merencanakan masa depan tanpa tahu bahwa ada satu daftar panjang yang telah berakhir. Di kamar rumah sakit yang kini sunyi dan terang, Sinta duduk di tepi ranjang sambil menatap keluar jendela. Tubuhnya sudah pulih, wajahnya kembali berwarna. Dokter menyebutnya keajaiban medis. Ardi menyebutnya hutang yang telah dibayar. Mas, suara Sinta lembut. Aku merasa seperti dilahirkan lagi. Ardi tersenyum tipis. Ia duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Kamu memang begitu. Sinta menoleh, memperhatikan wajah Ardi yang kini lebih kurus, lebih dewasa, dan menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan sepenuhnya. Ada yang kamu sembunyikan dariku, bisik Sinta pelan. Ardi terdiam. Ia tidak ingin menodai awal baru ini dengan bayangan gelap, tapi ia juga tidak ingin membangun hidup di atas kebohongan. Semua sudah selesai, katanya akhirnya. Itu yang penting. Sinta menatapnya lama, lalu ia mengangguk, seolah memilih untuk percaya. Bekas kantor mahkota wedding kini tinggal bangunan hitam beraroma arang. Papan nama hangus, huruf-hurufnya jatuh satu persatu. Berita menyebut kebakaran karena korsleting listrik. Beberapa mantan karyawan kehilangan pekerjaan. Beberapa vendor menuntut ganti rugi. Semua kembali ke awal, seperti yang dikatakan pria tua itu. Ratna tidak pernah ditemukan secara resmi. Polisi menyimpulkan ia mungkin menjadi korban kebakaran. Ardi tidak pernah membantah dan tidak pernah membenarkan. Ia menyimpan rahasia itu seperti luka yang sudah menutup. Tidak terlihat, tapi tetap ada. Suatu sore, Ardi dan Sinta mengunjungi pemakaman kecil di pinggir kota. Tidak ada batu nisan mewah, tidak ada nama besar, hanya satu papan kayu sederhana. Ratna. Ardi yang mengurus semuanya diam-diam. Sinta berdiri di sampingnya. Dia orang baik? Tanya Sinta pelan. Ardi menatap papan kayu itu lama. Dia orang yang terlambat menyadari. Angin sore bertiup lembut. Tidak ada rasa mencekam. Tidak ada bayangan merayap. Hanya sunyi yang damai. Beberapa bulan kemudian, Ardi memutuskan membuka usaha kecil sendiri. Bukan wedding organizer. Bukan sesuatu yang berhubungan dengan janji besar dan pesta megah. Ia membuka kedai kopi kecil di sudut kota. Sinta membantunya. Kedai itu sederhana, hangat, tidak berlebihan. Tidak ada perjanjian aneh. Tidak ada buku hitam. Hanya kerja keras. Suatu hari, sepasang calon pengantin datang. Mereka duduk di sudut ruangan sambil membicarakan konsep pernikahan impian mereka. Sinta tersenyum melihat mereka.
Ardi memperhatikan sejenak, lalu kembali menyeduh kopi. Hidup harus berjalan tanpa rasa takut. Malam hari, ketika kedai sudah tutup, Sinta tiba-tiba terdiam. Aku masih ingat mimpiku. Ardi menoleh. Perempuan itu. Ardi tidak berkata apa-apa. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia bilang, jangan ulangi keserakahan yang sama. Ardi tersenyum samar. Kita tidak akan. Sinta menggenggam tangannya. Mas, kalau suatu hari kita punya anak, kita ajarkan dia apa? Ardi berpikir sejenak. Kita ajarkan dia bahwa tidak ada jalan pintas tanpa harga. Sinta tersenyum. Itu cukup. Namun di suatu tempat lain, jauh dari kota itu, sebuah rumah tua kini kosong. Pria tua itu tidak lagi di sana. Lampu minyak padam selamanya. Tikar tergulung, debu menebal, seolah tempat itu tak pernah dihuni. Di sudut ruangan, bekas abu buku hitam sudah hilang terbawa angin. Lingkaran merah tidak lagi ada, tapi bayangan tentang pilihan dan konsekuensi akan selalu hidup di dunia yang sama. Setahun berlalu, tanggal yang dulu menjadi penentu kini datang tanpa peristiwa. Ardi sadar hari itu. Dulu setiap tahun, satu nama akan menghilang. Kini tidak ada apa-apa, hanya pagi biasa. Ia memeluk Sinta lebih erat hari itu, tanpa menjelaskan kenapa. Suatu malam, ketika hujan pertama musim berikutnya turun, Sinta berdiri di teras kedai. Ia tersenyum. Hujan tidak lagi terasa menakutkan. Ardi berdiri di sampingnya, karena tidak ada yang menunggu untuk diambil. Mereka berdiri diam, menikmati suara air jatuh ke tanah. Tidak ada daftar, tidak ada perjanjian, tidak ada tumbal. Hanya hidup yang berjalan dengan segala naik turunnya, tanpa bantuan gelap, tanpa hutang tak terlihat. Dan jauh di dalam hati Ardi, ia tahu satu hal. Ratna memang membayar dengan nyawanya, tapi yang benar-benar mengakhiri lingkaran itu bukan hanya pengorbanan, melainkan keputusan untuk berhenti. Berhenti serakah, berhenti mencari jalan pintas, berhenti percaya bahwa kebahagiaan bisa dibangun dari penderitaan orang lain. Lingkaran merah telah hilang, namun pelajarannya akan selalu ada. Dan untuk pertama kalinya sejak 8 tahun terakhir, malam terasa benar-benar biasa. Tanpa bisikan, tanpa bayangan, tanpa nama berikutnya yang menunggu, ditulis. Itulah akhir dari kisah malam ini. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat bahwa setiap pilihan selalu memiliki harga. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, komentar pendapat kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang terlihat biasa benar-benar biasa.